Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwian Indriat Moko SP, Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi saya yang berjudul Implementasi Inovasi Teknologi Pertanian Modern untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kentang di Kabupaten Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 106.970,997 hektar atau 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Berdasarkan data PDRB, untuk sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara merupakan sumber mata pencarian utama dibandingkan sektor lapangan usaha lainnya. Sehingga sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian. Sejalan dalam pelaksanaan visi dan misi Bupati Banjarnegara dan Wakil Bupati Banjarnegara, yaitu Banjarnegara bermartabat dan sejahtera, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2017 dan 2022, di mana salah satu isi utamanya adalah pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani yang masih perlu ditingkatkan. Salah satu indikator atau alat ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau NTP. Nilai tukar petani atau NTP dihitung dari perbandingan antara harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. Apabila laju peningkatan harga yang diterima petani lebih tinggi dari laju harga yang dibayar petani, maka NTP akan meningkat dan sebaliknya. Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup komoditas pada bidang hortikultura dan perkebunan, apabila melihat potensi dan permasalahan yang dihadapi, salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena luasan potensinya adalah budidaya tanaman kentang, mencapai luasan 7.000 hektar di Kabupaten Banjarnegara. Sesuai data Jawa Tengah dalam angka, menunjukkan bahwa tidak semua kabupaten kota di Jawa Tengah memproduksi kentang. Kabupaten Banjarnegara merupakan penghasil tanaman kentang paling unggul di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan letak geografisnya, di mana dataran tinggi mampu mendukung aktivitas pertanian seperti menanam sayuran. Permasalahan utama yang dihadapi dalam budidaya kentang adalah semakin tingginya biaya usaha tani. Tingginya biaya usaha tani tersebut dominan dalam biaya tenaga kerja sebesar 50% lebih dari total biaya usaha tani. Selain biaya pembelian benih dan biaya pembelian sarana produksi seperti pembelian pupuk dan pembelian obat pertanian. Semakin tingginya biaya tenaga kerja ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah tenaga di bidang pertanian. Dengan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah aksi perubahan kinerja organisasi sebagai upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan tujuan peningkatan pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara. Aksi perubahan kinerja organisasi sebagai upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan implementasi inovasi pertanian modern melalui mekanisasi pertanian. Dalam rangka implementasi inovasi pertanian modern melalui mekanisasi pertanian, perlukan upaya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak eksternal guna peningkatan kinerja teknis di atas, yakni dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan, dikarenakan salah satu tupoksi Balitbangtan adalah melakukan inovasi-inovasi teknologi pertanian. Berdasarkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, akhirnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilaksanakan proses studi kelayakan ke Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara untuk melihat potensi luasan dan hasil pertanaman kentang. Dan kemudian hasil studi kelayakan tersebut ditindaklanjuti dengan surat undangan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian BPP Mektan Balitbangtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor B-2080-L/P-0.9/09/2021 tanggal 8 Juni 2021 berupa rapat koordinasi pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 sampai 19 Juni 2021 bertempat di Kabupaten Banjarnegara dengan mengundang Bapak Bupati Banjarnegara dan seluruh stakeholder pemerintah dan non-pemerintah terkait di Kabupaten Banjarnegara dan stakeholder lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mewujudkan implementasi inovasi teknologi pertanian modern di tanaman kentang. Manfaat aksi perubahan kinerja organisasi implementasi: 1. Meningkatkan kinerja teknis pertanian di Kabupaten Banjarnegara. 2. Terwujudnya peralihan pertanian secara tradisional ke pertanian modern yang lebih menarik tenaga muda untuk terjun ke bidang pertanian. 3. Mewujudkan keterbukaan informasi publik. Demikian tadi sekilas tentang implementasi inovasi teknologi pertanian modern untuk peningkatan pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara. Adapun tahapan aksi perubahan kinerja organisasi sebagai berikut. 1.
Pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif diawali dengan konsultasi dengan kepala dinas selaku mentor dalam memulai aksi perubahan kinerja organisasi pada hari Jumat 16 Juli 2021. Tahapan kedua, membangun kerjasama dan koordinasi stakeholder. Membangun koordinasi dan kerjasama stakeholder sesuai arahan kepala dinas selaku mentor meliputi 1. Rapat koordinasi di internal bidang hortikultura dan perkebunan untuk pembentukan tim efektif yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Juli 2021 jam 9 WIB bertempat di ruang bidang hortikultura dan perkebunan. Yang kedua, rapat koordinasi stakeholders internal OPD dan stakeholders eksternal sebagai lokus dan fokus untuk membangun kesepahaman guna kelancaran kerjasama dan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama pada hari Senin 19 Juli 2021 jam 13 WIB bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Pertanian dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas, seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf bidang hortikultura dan perkebunan, OPD eksternal lokus implementasi, serta stakeholders non-pemerintahan. Yang ketiga, rapat koordinasi stakeholders internal OPD dan eksternal baik pemerintahan dan non-pemerintah. Rapat koordinasi stakeholder internal OPD dan eksternal baik pemerintah dan non-pemerintah dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juli 2021 bertempat di BPPP Kecamatan Batur. Tujuan dari penyelenggaraan rapat tersebut adalah sosialisasi khususnya dari Balitbangtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas implementasi inovasi teknologi pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pada acara rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh tim efektif, stakeholders eksternal, serta pusat-pusat penelitian dan pengembangan teknologi pertanian Balitbangtan Kementerian Republik Indonesia melalui Zoom, serta unsur-unsur stakeholders non-pemerintah dari lokus kegiatan. Tahap ketiga, pembuatan time schedule implementasi inovasi teknologi pertanian melalui mekanisasi pertanian. Pembuatan time schedule melalui mekanisasi pertanian meliputi 1. Inventarisasi alat mesin pertanian yang akan digunakan dan inventarisasi lahan pertanian kentang yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021. Yang kedua, standar operasional prosedur SOP time schedule implementasi inovasi pertanian modern. Guna kelancaran pelaksanaan implementasi juga dibuat standar operasional prosedur atau SOP time schedule implementasi inovasi pertanian modern agar penggunaan implementasi melalui mekanisasi pertanian dapat berjalan dengan lancar. Tahap keempat, uji coba implementasi alat mesin pertanian. Pada tahap keempat, pelaksanaan milestone jangka pendek yang merupakan inti aksi perubahan kinerja organisasi adalah implementasi melalui mekanisasi pertanian di lahan petani kentang, penggunaan traktor roda 4 beserta implemennya rotari untuk pengelolaan lahan, dan penggunaan traktor roda 4 beserta implemennya mesin penggulut untuk menggulut lahan setelah diolah menjadi titik tanam umbi kentang. Tahapan kelima, pembuatan analisis hasil dan optimalisasi implementasi inovasi teknologi pertanian modern. Analisis hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Rapat dipimpin Kepala Dinas dan dihadiri stakeholder internal dan stakeholder eksternal baik pemerintah dan non-pemerintah berupa paparan hasil sebelum dan sesudah penggunaan implementasi pada lahan pertanian dengan takaran seluas 1 hektar dengan hasil sebagai berikut. 1. Pengolahan lahan. Apabila dengan menggunakan manual menghabiskan biaya 6 juta dan waktu 10 hari. Apabila dengan implementasi hanya menghabiskan biaya sebesar 2 juta dan waktu 2 hari. Sehingga terjadi penghematan biaya usaha tani sebesar 4 juta dan waktu kerja 8 hari kerja. Kedua, penggulutan lahan. Apabila dengan manual menghabiskan biaya sebesar 4 juta dan waktu penggunaan secara manual selama 7 hari. Apabila dengan menggunakan implementasi hanya menggunakan biaya sebesar 1 juta dengan waktu 3-4 jam. Terjadi penghematan biaya usaha tani sebesar 3 juta dan waktu 6 hari kerja. Dari data tersebut didapatkan apabila dengan penggunaan implementasi inovasi teknologi pertanian melalui mekanisasi pertanian di lahan petani kentang ternyata dapat menghemat biaya tenaga kerja dan menghemat waktu. Jadi, aksi perubahan kinerja organisasi dapat meningkatkan pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara. Tahap 6. Sosialisasi hasil implementasi inovasi teknologi pertanian modern dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 bertempat di Pendopo, Kabupaten Banjarnegara. Tujuan pelaksanaan sosialisasi hasil implementasi adalah memperluas informasi hasil implementasi sehingga implementasi inovasi teknologi pertanian modern dapat diterapkan secara luas di Kecamatan Batur. Rapat sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh Bapak Bupati Banjarnegara, Camat Batur, Komandan Koramil Kecamatan Batur, Project Leader dan tim efektif, Kepala Desa Sekecamatan Batur, dan Koordinator BPP
Kecamatan Batur beserta petugas pertaniannya. Pada saat sosialisasi memperoleh dukungan atas aksi perubahan kinerja organisasi oleh Bapak Bupati Banjarnegara. Saya sebagai Bupati Banjarnegara sangat mendukung aksi perubahan ini. Tahap ketujuh, monitoring dan evaluasi implementasi inovasi teknologi pertanian modern. Sebelum dilaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi, terlebih dahulu dilaksanakan acara tanam bersama umbi kentang di mana pengolahan lahannya menggunakan implementasi. Pada acara tanam bersama secara simbolis dilakukan oleh Kepala BPTP Provinsi Jawa Tengah mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Pak Camat Batur, dan Komandan Koramil Kecamatan Batur. Setelah acara tanam bersama, rombongan menuju Gedung Serbaguna atau GOR Desa Sumberjo untuk melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi implementasi inovasi teknologi pertanian modern. Acara monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2021 yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh Kepala BPTP Provinsi Jawa Tengah, Camat Batur, Komandan Koramil Kecamatan Batur, Project Leader dan Tim Efektif, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberjo, Koordinator Petugas Pertanian Kecamatan Batur dan Petugas Pertanian, perwakilan pengurus atau anggota Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Pemuda Sedesa Kecamatan Batur. Pelaksanaan milestone jangka menengah dan jangka panjang. 1. Penyusunan draft MOU Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2. Usulan penambahan mekanisasi pertanian, implementasi inovasi teknologi pertanian modern kepada Direktorat Alat Mesin Pertanian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. Implementasi inovasi teknologi pertanian modern pada pengolahan umbi hasil tanaman kentang. 4. Pengusulan anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 untuk pembentukan unit pelayanan jasa alat mesin pertanian atau UPJA lingkup Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pernyataan dukungan dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi sangatlah penting membangun jejaring kerja dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kemampuan project leader dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder berdampak pada penambahan dan pergeseran jumlah stakeholder yang mendukung dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Adapun penambahan stakeholders baru sejumlah 11 stakeholders dan stakeholder yang mengalami pergeseran atau perubahan sejumlah 19 stakeholders. Sangat diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana mencari tenaga kerja yang semakin susah mengakibatkan tingginya biaya usaha tani. Selain itu, dengan teknologi pertanian, waktu berusaha dapat lebih cepat, sehingga inovasi pertanian sangat diperlukan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan petani. Bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya para petani kami di Kecamatan Batur. Efisiensi biaya satu, kedua yaitu efisiensi tenaga. Ini terbukti ini baru berapa jam ini sudah segini luasnya. Tadi disampaikan kalau pakai tenaga manusia bisa 1 minggu. 1,2 hektar berapa hari, Pak? 2 hari. Kalau dengan manual biayanya kalau biasanya itu sekitar 7 juta, Pak. 7 juta? Nggih. Berapa hari, Pak? Biaya itu sekitar 10 harian. Dengan penggunaan biaya ini, alat ini Saya dengan habis berapa, Pak? ya kurang lebih 2 juta. Alhamdulillah dengan adanya bantuan berupa traktor roda 4, alhamdulillah bisa menghemat biaya dan waktu. Saya akan melakukan dengan publikasi media sehingga informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat. Demikian video aksi perubahan kinerja organisasi kami, yakni implementasi inovasi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mentor, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Bapak Toto Setiawinana SPI, pembimbing kami, Bapak Dr. Andes Sudaryanto MSI, seluruh tim efektif, dan tidak lupa semua pihak yang berperan dalam aksi perubahan kinerja organisasi ini. Semoga aksi perubahan kinerja ini bermanfaat dan kami menyadari dalam penyajian video aksi perubahan tersebut masih banyak kesalahan. Pada intinya, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan. Petani memang bukan siapa-siapa, akan tetapi tanpa petani kita bukanlah siapa-siapa. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.